Obrolan seputar wanita, keluarga, dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan Naim Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Apa kabar hari ini, siang hari ini? Semoga sehat selalu ya Star Lovers ya. Ada saya Widya Pradipta kembali menyapa Star Lovers di program Harmoni Keluarga bersama DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang hari ini sama seperti yang kemarin-kemarin, menarik sekali temanya, yaitu tentang konflik mertua dan menantu perempuan nih. Nah, ada apa ya dengan ini ya? Mungkin ini relate dengan keseharian Star Lovers atau pernah punya pengalaman juga, nanti boleh berbagi bersama dengan kami di sini gitu ya. Karena berbicara tentang hidup berumah tangga ini memerlukan kesiapan gitu ya, baik itu mental maupun juga finansial. Dua orang yang berbeda disatukan aja itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Apalagi ya kan kalau ada keluarga inti yang ikut nih ikut cawe-cawe istilahnya ya, atau ikut bisa dibilang intervensi dan sebagainya. Nah, kita akan bahas ini bersama dengan dua tamu Widya di siang hari ini. Yang pertama, Ibu Rofikoh Widyastuti, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2. Selamat siang Bu Rofi. Selamat siang Mbak Widya dan Star Lovers. Kabar baik ya Bu Rofi ya? Alhamdulillah baik, meskipun cuacanya panas tapi tetap baik. Semangat. Semoga tidak memanas seperti konflik mertua dan menantu perempuan ya Bu Rofi ya? Enggak, itu sebenarnya konfliknya bisa diredam. Nah, ini bisa diredam. Nanti juga kita akan tahu tanggapannya juga dari Bapak Muhammad Syafi'i ini, anggota DPRD DIY, yang sepertinya juga cukup berpengalaman ya Pak ya untuk meredam konflik ini ya Pak ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Kabar baik ya Pak Syafi'i ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Widya gitu ya. dan Star Lovers semuanya. Oke, siap. Jadi silakan Star Lovers yang ingin bergabung dalam obrolan siang kita hari ini, langsung aja di nomor WA kita di 0818621013 atau juga di Instagram kita @starjogjafm. Oke, kita ke Bu Rofi terlebih dahulu ya Bu Rofi ya. Karena yang namanya pernikahan ini artinya kita perlu mempersiapkan semuanya ya Bu Rofi ya. Termasuk kemampuan diri, kemudian juga mental ya Bu Rofi ya dalam menjalani rumah tangga. Sebenarnya nih sebelum kita masuk ke konflik ini apa sih yang harus calon pengantin siapkan nih terkait dengan kehidupan berumah tangga nih Bu Rofi? Biar nggak terlalu menakutkan Iya, ya Mbak ya. betul. Karena sekarang trennya kan marriage is scary. Benar, gitu kan. Ya sebenarnya kalau untuk bicara soal pernikahan karena kita itu menikah itu tidak hanya antar dua orang. Dalam kultur budaya di Indonesia menikah itu tidak hanya dua orang, tapi menikah itu berarti ada dua keluarga juga yang kemudian menjadi satu rangkaian dari pernikahan yang harus diemban oleh kedua orang ini gitu. Nah kalau begitu biar nggak bubar jalan nih gitu, sebelum masuk ke jenjang itu maka perlu ada persiapan, mulai dari persiapan fisik, mental, spiritual, dan yang terpenting finansial, karena banyak problem juga pada akhirnya berujung perceraian karena soal finansial. Jadi kalau kita bicara finansial bukan berarti kemudian berapa banyak yang dimiliki, tetapi bagaimana kemudian pengelolaan manajemen keluarganya, keuangan keluarga, mohon maaf. Jadi disepakati antara dua orang, nanti manajemennya gimana. Kalau misalnya satu orang yang bekerja, yang lain menjadi ibu rumah tangga, bagaimana pembagiannya gitu. Atau dua-duanya bekerja, bagaimana kemudian manajemen pengelolaan dari penghasilan kedua ini gitu. Karena untuk menikah itu tadi kadang-kadang kemudian kita hidup di Indonesia itu kemudian ada yang perlu disisihkan untuk keluarga, untuk orang tua. Nah ini kadang-kadang yang menjadi konflik yang tadi nanti akan kita diskusikan. Tapi juga ada kesiapan soal kesehatan reproduksi. Makanya menjadi penting untuk menikah itu pada usia yang memang sudah cukup matang secara reproduksinya, untuk menghindarkan misalnya nanti dari komplikasi kehamilan atau bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, BBLR, atau kemudian nanti masuk ke isu stunting dan lain sebagainya, atau bahkan yang tidak kita inginkan adalah angka kematian ibu dan bayi menjadi semakin tinggi di DIY. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi untuk Star Lovers yang saat ini mengangankan untuk menikah gitu, paling tidak kemudian mulai ada persiapan-persiapan ke arah sana, dimatangkan dulu nih secara psikologis gitu. Nikahnya itu juga sama pasangannya
didiskusikan itu nggak melulu soal diskusi nanti honeymoonnya di mana gitu, prewednya kita kemana gitu, atau kemudian pestanya di mana, tapi mulai dari misalnya secara psikologis itu sudah mulai saling berbincang ketika misalnya ada masalah-masalah di dalam keluarga, ini kita mau ngapain nih, kalau yang satu marah yang satu gimana nih gitu. Jadi meskipun itu kita bilang ya sambil berjalan lah gitu kita belajar gitu, tapi nggak ada masalahnya kan kita prepare gitu. Nah, prepare-nya itu nanti mulai saling memahami ini latar belakang dari keluarganya seperti apa, itu penting loh. Karena kalau orang Jawa itu bilangnya bibit bobot gitu ya Pak ya. Nah, itu tidak bermaksud untuk kemudian menimbang atau menjudge seseorang dari bibit bobotnya, tetapi menjadi pertimbangan gitu ketika kita akan menempuh kehidupan berumah tangga. Dia berasal dari latar belakang seperti apa. Oh, ternyata dia dari keluarga cemara misalnya. Oh, dia diasuh dengan pola seperti ini. Sementara saya datang dari keluarga broken home. Bagaimana kemudian ketika ada trauma-trauma masa lalu dari keluarga broken home ini bertemu dengan yang dari keluarga cemara, bagaimana kita harus membicarakan ini dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru. Bagaimana kemudian mensiasati anggota keluarga kita gitu yang ternyata punya intervensi terhadap kita, itu mesti apa. Nah, itu secara psikologis itu juga harus dipikirkan. Itu kira-kira Mbak Widya. Oke, jadi ini harus dikomunikasikan clear lebih dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah begitu ya Lovers ya, supaya sudah ada persiapan itu tadi. Nanti kalau misalnya terjadi nih kita harus ngapain gitu ya, jangan saling serang atau saling ini menyalahkan begitu ya. Iya, Rofi, ya, betul. gitu. Kalau saling menyalahkan biasanya ujung-ujungnya kan berantem kemudian ujung-ujungnya konfliknya bisa makin meluas ketika akan melibatkan keluarga. Nah, perceraian itu biasanya disebabkan karena masalahnya nggak selesai, nggak clear di antara yang berhubungan ini. Nah, kemudian ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa terlibat, dan itu akhirnya menjadi masalahnya menjadi membesar dan tidak bisa ditututi dengan perdamaian di antara kedua belah pihak dan akhirnya berujung perceraian. Itu kadang-kadang seperti itu, meskipun tidak semuanya, kan sebab perceraiannya juga banyak banget dan kompleks. Kalau perceraian sendiri di Yogyakarta, Ibu Rofi melihat itu apakah cukup banyak Bu di daerah istimewa Yogyakarta? Sejauh yang saya tahu, angka di pengadilan agama itu trennya memang meningkat gitu. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya gitu, mulai dengan konfliknya, jadi soal kemudian kesiapan, karena ternyata yang menikah dini itu banyak yang berujung di perceraian. Kemudian ada pernikahan-pernikahan yang disebabkan oleh, nah ini masuknya ke isu gender nanti Pak Safi. Jadi banyak perempuan-perempuan yang dulu tetap memilih di dalam rumah tangga meskipun sudah banyak ditinggalkan nafkahnya oleh suaminya, nafkah lahir batin atau bahkan nafkah kepada anaknya, tapi dia tetap bersikukuh mempertahankan ikatan rumah tangga dengan pasangannya gitu. Nah, tetapi sekarang mulai muncul situasinya bahwa perempuan yang mengalami situasi seperti ini, mereka memilih untuk saya mau fokus ke anak-anak gitu, dan akhirnya kemudian membebaskan dirinya dari persoalan itu dengan perceraian gitu. Jadi kan itu soal pilihan, saya nggak bisa menjudge gitu, tapi memang ada trennya, ada peningkatannya seperti itu. Jadi perempuan ingin lebih fokus kepada dirinya, bagaimana kemudian dia bisa menjadi dirinya sendiri yang lebih bernilai, plus kemudian itu berhubungan dengan bagaimana dia harus fokus juga pada anaknya gitu. Ketimbang misalnya dia memikirkan berupaya membuat suaminya kembali kepada dia harus mengeluarkan effort, kemudian mungkin resource-nya dia banyak, nggak hanya secara psikologis tapi secara finansial dan lain sebagainya. Nah, karena daripada dia merasa itu sia-sia, kemudian dia memilih untuk fokus pada yang memang sudah dia dapatkan. Tapi itu juga trennya, maksudnya nggak semuanya gitu itu. Ada macam-macam sih sebab-sebab perceraian gitu, kompleks. Ada yang karena salah satunya konflik keluarga besar, jadi yang mertua menantu itu. Ini diperlukan komunikasi ya Bu ya, tidak hanya antar pasangan tetapi juga bersama keluarga inti. Nah, bagaimana Pak Syafi'i mungkin melihat hal ini Pak, tanggapannya Pak? Ya, saya melihat yang sangat krusial itu memang di dalam pola hubungan di antara suami istri tadi. Pertama, kalau kita anggap aja mulai dari yang baru, mungkin istilahnya tadi Bu Rofi ya, baru menyiapkan untuk menikah, itu penting untuk
masing-masing kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, kesiapan tadi secara psikologis untuk menghadapi kehidupan yang berbeda ketika dia sudah masuk dalam dunia pernikahan. Karena tadi menyatukan dua keluarga besar, yang mana itu pun juga akan ada keluarga inti yang tadi sangat mungkin dan tidak bisa dihindarkan, pasti nanti akan ada ada benturan lah istilahnya kan begitu. Semisal mungkin kita sudah langsung aja masuk misalnya dalam kondisi tertentu, nanti setelah menikah kira-kira tinggalnya di mana, itu kan sudah menjadi mau di keluarganya yang laki-laki apa keluarganya yang perempuan, gitu ya. Ini menjadi sebuah pilihan yang masing-masing kedua pihak ini harus siap ya. Misalnya kesimpulannya udahlah di tempatmu aja yang laki-laki. Disitulah nanti berarti si laki-laki harus bisa menyiapkan bagaimana nanti ketika keluarga kecilnya itu jadi satu dengan ayah ibunya misalnya, begitu ya. Yang tadi masuk dalam judul kita itu. Berarti kan kesiapan apa? Bagaimana dari si keluarga besarnya, dalam hal ini mungkin istilahnya di situ mertua ya, itu betul-betul memang si ibu atau si mertua ini memang menjadi orang yang sangat terbuka. Artinya bukan orang yang seperti dalam apa tuh sinetron-sinetron tuh galak gitu ya. Artinya si keluarga besarnya ini sudah siap. Demikian pula si istrinya sendiri ketika dia nanti masuk di keluarganya si suaminya, berarti ada hal-hal yang memang secara psikologis harus disiapkan. Nah, disinilah menurut saya yang paling penting, setiap keputusan yang dipilih oleh sebuah keluarga, terutama keluarga muda ini, masing-masing sudah mempunyai kesiapan ya. Karena kan pemeran utamanya ini kan mau nggak mau kan suami istri ini tadi ini. Ini pemeran utama, bahwa nanti itu ada pemeran pembantunya tambahan. Kalau pembantu agak aneh. Pemeran yang lain ini sesuatu hal yang memang semuanya tergantung kepada si pemeran utama ini. Apakah si suami istri ini betul-betul sudah siap dengan kondisinya. Ya tadi kalau di keluarga suami berarti bagaimana suami mampu mengkondisikan keluarganya itu dalam berhubungan dengan keluarga besarnya, terutama si istrinya. Bagaimana si istri sendiri juga siap untuk menyesuaikan dalam tadi itu latar belakang yang jelas mesti berbeda. Kemungkinan besar akan punya kondisi yang berbeda. Ini juga siap. Nah, disinilah menurut saya dalam setiap proses, kalau dalam proses kita di Indonesia itu apa ya, kalau yang Muslim itu penasehatan ya. Ini sebetulnya makanya menjadi sangat penting kursus pranikah itu sebetulnya. Atau apalah yang bisa dibuat kursus atau bisa dibuat seminar untuk menyiapkan betul sebetulnya. Karena kita ini mau memasuki sebuah era yang sangat panjang yang akan meneruskan generasi, tapi kadang kita sendiri ini, masyarakat kita ini belum melihat bahwa keluarga ini, pranikah ini menjadi sangat penting. Ini menurut saya Bu Rofi, ini satu hal yang memang harus menjadi perhatian kita, bahwa menyiapkan keluarga ini harus betul-betul disiapkan. Nah, ini yang menurut pandangan saya ya, yang saya juga ada di masyarakat kita masih kurang. Masih kurang. Pernikahan itu kayak apa ya? Kayak kita itu mau main aja gitu, seolah-olah begitu. Nah, ini yang menurut saya beberapa instrumen yang sudah ada nampaknya perlu lebih ditingkatkan fungsinya. Ya, misalnya kalau yang Muslim tadi di KUA penasehatan dan seterusnya, ini ada hal-hal yang memang dan mungkin dinas, nggak tahu nanti dinas ada di posisi mana tuh Mbak, bisa masuknya ada di mana ketika memang dari instrumen negara ini. Memang kalau kita lihat, setahu saya juga, karena dulu saya pernah jadi konsultan di BP4 juga gitu, itu memang nggak ada dananya memang. Nah, ini
ini yang sebuah hal yang mungkin belum banyak di ya kita sudah punya alhamdulillah ya ada perda ketahanan keluarga. Tapi dari sisi daya dukung pemerintah akhirnya nanti di dalam praktis ini yang menurut saya kok saya masih belum melihat ada hal-hal yang sudah berbeda di Jogja. Nah mungkin kalau ada hal yang bisa dikoreksi Bro. Mboten koreksi kok Pak, karena beliau itu anggota dewan gitu kan, sekalian saya nitip gitu kan. Jadi siapa tahu itu nanti diusulkan di anggaran. Iya, insya Allah ini kalau saya karena dulu waktu kita pansus perda tentang kekerasan dalam rumah kekerasan terhadap perempuan itu ya. Itu salah satu poin pentingnya memang ya ada rekomendasi untuk di institusi di pranikah itu penyiapan pranikah itu yang menurut saya mana kita saya melihat kok belum ada yang bisa memegang tanggung jawab itu. Itu Mbak Widya menurut saya itu satu menjadi diskusi menarik sih Pak, karena waktu itu kita bicarakan yang bisa masuk itu melalui KUA atau misalnya betul. Nah kalau di teman-teman yang Nasrani itu gereja itu memegang peranan untuk pranikahnya dan berbulan-bulan, tapi itu sulit dilakukan oleh yang KUA karena memang secara mandat itu biasanya hanya beberapa kali, itu pun kadang-kadang pengantinnya nggak nikah gitu. Jadi sifat pemaksa itu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh sistem. Ya mungkin nanti itu akan menjadi diskusi kita kembali itu Pak. Dari mana pintu masuknya pembekalan untuk pra pernikahan itu caten itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena di dalam Islam itu katanya ibadah terpanjang kan gitu. Jadi bagaimana kemudian bekal ini juga diberikan dengan layak gitu. Itu kira-kira Mbak Widya. Oke. Ini pembekalan catat sebenarnya saya sudah pernah menemui beberapa teman juga yang mendapatkan itu di KUA juga ya. Mungkin belum semua daerah mungkin ya Pak ya, tapi mungkin nanti bisa jadi diskusi selanjutnya ya Bu Rofi ya. Nah terkait dengan konflik ini tadi Bu, kita tidak bisa tidak bisa menolak itu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya nih sudah terlanjur kemudian tinggal seatap ya Bu ya. Nah ini yang akan terbentur terus nih. Berarti apakah ini juga jadi PR utamanya adalah si pihak laki-laki, karena akhirnya mau tidak mau dia yang harusnya jadi semacam jembatan di situ ya Bu ya, untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik istrinya maupun orang tuanya, begitu Bu. Ya, salah satu survei Kompas itu menarik gitu, menemukan bahwa ternyata 60% konflik itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Sementara ya menantu laki-laki lebih less konflik dengan mertua. Dan bahkan untuk menantu laki-laki ini tidak diketahui apakah dia berkonflik dengan dengan mertua laki-laki atau dengan mertua perempuan. Tapi kalau mertua perempuan biasanya punya konfliknya cukup tajam dengan menantu perempuan. Itu surveinya Kompas gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting karena akan berhubungan dengan bagaimana melihat perempuan ini di dalam rumah tangga gitu. Satu bolehlah kalau kita bilang bahwa ini dalam tanda petik kayak ada perebutan otoritas. Iya, perebutan otoritas wilayah gitu Pak. Karena sama-sama laki-laki itu dibesarkan dengan pengasuhan untuk menjadi tulang punggung keluarga kan gitu. Nah, ketika seorang ibu membesarkan anak laki-lakinya, dia berharap bahwa anak laki-lakinya itu akan menjadi orang yang akan membantu meningkatkan derajat ekonomi keluarganya. Sementara laki-laki di satu sisi diharapkan oleh perempuan mampu menjadi kepala keluarga yang akan mampu memberikan jaminan finansial kepada keluarganya. Sehingga kemudian ada perebutan otoritas. Nah, ini menjadi satu hal bahwa ternyata kita meletakkan laki-laki ini sebagai aset yang kemudian kita bertumbuh secara ekonomi. Jadi cara pandangnya itu salah satunya mungkin disebabkan seperti itu. Beda ketika kita menempatkan anak itu sebagai amanah. Maka kemudian ekspektasi, karena ini bicara soal ekspektasi terhadap anak laki-lakinya menjadi lebih menjadi lebih kalau dibilang rendah tidak gitu. Tapi
tidak kemudian menjadi tumpuan gitu. Nah itu kan menjadi problem sandwich generation juga gitu. Nah ketika saya ingin mengambil contoh seperti yang sekarang jadi idolanya mertua seperti apa itu kayak Dewi Zul itu loh Pak. Jadi bagaimana kemudian Dewi Zul itu melihat anak-anaknya itu sebagai sebuah amanah, dia membesarkan anak-anaknya supaya mampu menjadi kepala keluarga bagi keluarga-keluarganya nanti. Bahkan ketika kemarin saya baca, ketika ternyata misalnya ada mereka suami istrinya berantem gitu, dia minta maaf pada menantu perempuannya dengan mengatakan, maaf saya mungkin kurang dalam memberikan pengasuhan kepada anak laki-laki saya sehingga kamu tersakiti gitu. Nah, hal seperti itu menjadi satu kunci ketika melihat konflik ini. Ketika anak laki-laki tidak ditempatkan sebagai aset, maka ekspektasinya itu bukan ekspektasi nilai ekonomi, tetapi ekspektasi untuk membesarkan laki-laki sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab pada sosok keluarganya itu saya kira itu menjadi otomatis ketika anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang yang cukup untuk mampu menjadi pemimpin, menjadi tauladan, itu dengan sendirinya dia akan mampu melihat peta persoalan dan akan mampu memberikan kembali kasih sayang kepada orang tuanya tanpa harus menghilangkan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Itu mungkin yang harus kita. Jadi sebagai ibu, karena saya juga ibu gitu, sebagai bapak juga gitu, kita harus membesarkan dengan ekspektasi bahwa anak-anak itu adalah amanah, bukan aset. Jadi kita harus memberikan pendidikan tidak semata-mata akademis. Ini saya ngomong ke diri saya sendiri juga. Tidak semata-mata akademis, tapi karakter, budi pekerti gitu. Karena kadang-kadang kita itu membesarkan anak-anak dengan akademisnya harus begini-begini, tapi kita lupa memberikan karakter, sehingga pada akhirnya ketika kemudian anak-anak itu mengejar yang sifatnya ekonomi, nengokin orang tua aja yang disalahin, anak nggak tahu diri gini-gini lah. Itu tergantung dari cara kita membesarkan ternyata gitu. Ini refleksi untuk saya dan untuk semua orang tua. Nah, jadi perebutan otoritas ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam melihat bagaimana konflik antara mertua dan menantu perempuan. Yang kedua, kalau di bahasa Jawa itu mertua kan morotwo, moro wis tuwa. Datang itu dalam kondisi sudah dewasa. Jadi bayangkan aja kita dengan orang tua kandung aja kadang-kadang yang hidupnya udah dari awal sering ada konflik, apalagi ini orang yang kita datang dalam kondisi kepribadiannya sudah terbentuk, karakternya, lingkungannya. Nah kemudian ketemu kalau dua-duanya tidak mengembangkan toleransi, ya sudah gitu. Jadi baik dari sisi mertua maupun dari menantu itu harus kemudian sama-sama menginsafi. Yang ketiga, ekspektasinya tadi antara mertua, perempuan itu dalam hal ini sering diminta untuk berperan untuk menjaga harmoni keluarga, Pak. Jadi karena tuntutan untuk menjaga harmoni keluarga, si ibu ini berupaya supaya dia merasa, saya sudah sekian lama punya pengalaman, saya bisa mengatur keluarga saya dengan baik dan benar, maka menantu saya tinggal ngikutin cara jalan saya, gitu. Jadi amati tiru modifikasi gitu kan. Tapi dengan rulesnya mertua gitu. Sementara si menantu perempuan itu datang dengan mungkin nilai-nilai yang sudah dia miliki dari keluarganya. Nah, disinilah kemudian sering menjadi bentrok. Problem yang lainnya juga menurut saya ada soal uang. Nah ini yang tadi Pak Safi sampaikan itu harus clear nih soal uang gitu. Jadi bagaimana kemudian manajemen keuangan ini antara suami dan istri itu clear, berapa sih yang kita alokasikan untuk memberikan rasa terima kasih kepada orang tua, berapa yang ini gitu. Nah tapi di sisi lain orang tua juga belajar bahwa jangan menggantungkan ini pada anak gitu, karena anak punya kehidupan sendiri gitu. Itu juga yang menjadi konflik yang lainnya saya kira soal pengasuhan anak biasanya. Model pengasuhan anak zaman dulu zaman mertua gitu mungkin akan berbeda dengan Gen Z misalnya yang sekarang mau nikah gitu. Dengan zaman saya aja beda gitu, mulai dari model makanannya aja udah beda gitu. Ada yang kalau zaman dulu kan makanan padi dulu Pak gitu. Nah kalau zaman anak saya itu makanan tapi di blender, dilembutkan gitu, tapi banyak sayurnya gitu. Nah sekarang misalnya ada
model sing ya dari makanan mentah itu aja langsung anak bayi memang diajari untuk makan makanan yang utuh gitu. Nah itu bagaimana kemudian, nah ini dari makanan saja udah beda gitu. Kemudian dari ASI misalnya, biyen ki patang sasi bayi dikai ora apa-apa gitu. Nah sementara ibunya bilang 6 bulan harusnya. Nah kalau yang ini menurut saya memang kemudian perlu kerelaan dari mertuanya untuk melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin akan berbeda dengan seiring perkembangan zaman, karena teknologi pengetahuan itu berproses, sehingga mungkin dia bisa share dengan yang terkait dengan zaman dulu, tetapi keputusannya tetap pada si anak gitu. Bagaimana dia akan membesarkan cucunya itu seperti apa, keputusannya pada si anak. Sementara si menantunya itu juga harus berpikir bahwa orang tua itu bermaksud baik gitu. Jadi ketika memberikan nasihat ya diterima dulu aja, mau dipakai atau enggak nanti jangan baper dulu gitu, jangan merasa dicerewetin atau apa. Jadi memang seperti Mbak Widya bilang, itu soal komunikasi dan soal bagaimana toleransi itu harus menjadi hal yang sangat penting untuk kita kembangkan. Gitu. Ada banyak faktor pemicu ya ternyata ya. Iya, kalau di sebagian kecil. Iya, itu sebagian kecil, kalau dijelaskan muah berapa SKS itu ya Bu Rofi dan juga Pak Syafi'i ya. Oke, kita ke jeda terlebih dahulu. Mungkin juga ada banyak juga Star Lovers yang sudah mulai menyampaikan pertanyaannya, nanti akan kita jawab juga. Tapi untuk Anda yang mungkin juga baru saja bergabung, boleh kita tunggu di 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan kembali setelah jeda. Star Lovers, kembali lagi dalam Harmoni Keluarga. Tema kita hari ini tentang konflik mertua dan juga menantu perempuan. Dalam artian mungkin kalau ini terjadi bisa saja karena masih serumah gitu ya dengan mertua. Itu termasuk juga pertanyaan yang sudah masuk ya di 0818621013. Kita juga masih bersama Bapak Syafi'i, anggota DPRD DIY, kemudian juga ada Ibu Rofi, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3 AP2 DIY ya, Star Lovers ya. Kita bacakan terlebih dahulu ya Pak Syafi'i dan juga Bu Rofi. Ini menarik dari Kak Arman ini ya, Mas Arman nih. Kalau misalnya masih tinggal serumah sama mertua, nah ini gimana caranya supaya menjaga perasaan orang tua ketika suami ini lebih memprioritaskan istrinya? Karena kadang juga ibunya terlebih ya, itu kadang juga baper, di sisi lain baper ibunya atau baper istrinya. Nah ini monggo tanggapannya mungkin Pak Syafi'i ya. Ya. Kembali saya melihatnya di komunikasi awal memang menjadi sangat penting ketika ada keputusan masih dalam satu atap itu ya. Artinya memang dalam posisi tadi ya, kita sudah sempat ngobrol tadi ya, membayangkan kalau judul ini kan settingnya kan berarti di rumahnya keluarga laki-laki ya, nah, gitu. Maka di situ memang mau nggak mau peran dari suami atau laki-laki ini menjadi sangat penting untuk menjadi jembatan tadi, bagaimana si ibu atau mertua gitu ya, ini pada posisi yang tepat ketika memberikan tanggapan dalam kondisi terhadap keluarganya, keluarga si anak maksudnya begitu. Penting menjadi ada kesepakatan apa yang harus dibuat dulu antara si anak, terutama si laki-laki dengan orang tuanya begitu ya, termasuk juga dengan otomatis dengan istrinya begitu ya, supaya hal-hal yang tadi menjadi potensi masalah ini sudah bisa tereduksi dari awal, yaitu masalah kesepakatan. Menurut saya begitu. Ini kenapa saya katakan penting? Karena kan keputusan mau tinggal di mana ini kan tentunya juga sudah dipikirkan sebelumnya kan, sehingga baik mertua dia sudah sangat paham, oh ya nanti anak saya dan istrinya akan tinggal di sini. Artinya dia juga harus tahu di mana hal yang harus dia yang bisa dia masuk di situ dan mana yang memang dia harus tidak boleh masuk di urusan domestik anaknya sendiri. Ini kan sesuatu hal semuanya kembali kepada masalah kesepakatan di awal tadi, ini menjadi sangat penting. Nah ini kita baru bicara antara mertua ya, ini belum nanti ada faktor anak ya. Yeah. Artinya kalau ada faktor anak ini kan tambah lagi. Yaitu tadi Bu Rofi mengatakan misalnya tentang masalah pola asuh. Ini kan bisa menjadi sumber konflik baru lagi, ya toh, mulai dari yang tadi mertua yang tidak sabaran
Jadi ibu kok koyo ngono. Suara itu sudah tersampaikan atau didengar oleh mertua menantu perempuan. Wah, ini sudah menjadi satu hal yang menjadi tidak sederhana. Nah, semuanya tadi sebagai sumber masalah tadi, sekali lagi kalau saya melihat memang ini kuncinya ada di awal tadi. Bagaimana keluarga muda ini betul-betul sudah bisa membedakan ataupun menyepakati, termasuk ya orang tuanya tadi atau si mertua tadi itu, sehingga ini yang tentunya akan bisa mereduksi persoalan ke depan begitu. Ini yang case-nya seatap ya, Iya. Pak Syafi'i. Ada juga yang case-nya ternyata tidak seatap, pun beda rumah pun gitu ya, tetap ada intervensi dari mertua. Ya artinya kan tetap kembali Tetap ke aja kesepakatan kesepakatan kan, ya. iya, bahwa potensi masalah tentu akan lebih besar bagi yang seatap. Tapi kan sebetulnya setelah menikah itu kan tetap tadi itu, tetap ada istilahnya mana yang bisa orang tua itu masuk. Si orang tua sendiri harus tahu diri, biar mereka selesaikan sendirilah misalnya begitu, biar anakku bisa membuat keputusan sendiri dengan istrinya dan seterusnya. Ini kan satu hal yang ya memang kadang agak bingung ya Bu Rofi, ini intervensinya orang tua ini lewat siapa? Ya kan begitu kan, yang bisa mengintervensi para mertua ini siapa? Kan begitu. Ini kadang menjadi persoalan tidak mudah, kadang harus lewat ustadz ya, harus lewat para konsultan ya untuk bisa masuk ke si orang tua tadi. Nah, kalau bagi si anak muda ini, saya anggap keluarga muda ini tentunya kembali bagaimana mereka itu memang betul-betul sudah menyiapkan diri tadi itu, bahwa ketika masuk di sebuah jenjang pernikahan, ya kesiapan bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana kesiapan menghadapi mertua, ini menjadi sesuatu yang memang harus sudah dikuasai sejak, atau sudah disiapkan ketika orang itu sudah masuk di jenjang pernikahan begitu. Cuma tadi itu pertanyaan, yang akan mengintervensi mertua itu siapa? Anaknya, Pak. Ya nggak apa-apa kalau bisa menyampaikan dengan baik, saya kira juga masih sangat mungkin ya Bu Rofi. Iya, Ya. sangat Masih memungkinkan sebenarnya Bu Rofi ya. Iya, karena yang memegang peran di sini sebagai penyambung antara dua pihak ini adalah si Laki-laki anaknya, ya, laki-lakinya, terutama terlebih laki-laki. ketika itu dalam satu atap. Salah satu konsekuensinya ketika membawa istrinya, kemudian anak-anaknya tinggal satu atap dengan keluarga, maksudnya ibu dan ayahnya, maka kemudian salah satu konsekuensinya adalah dia harus mampu menjadi penyeimbang antara kedua pihak ini. Karena tadi itu moro wis tuwa, dua-duanya sudah dalam kondisi yang terbentuk. Nah, makanya kemudian untuk suami nggak boleh sambat, dibilang misalnya pas menghadapi pertengkaran gitu, kemudian bilang ke istrinya biasanya, kamu tuh sabar, itu tuh sudah tua gini-gini, aku tuh juga capek bla 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 gitu. Yang maksudnya kalau itu dilakukan secara terus dan menyerahkan konflik itu untuk diselesaikan antara si istrinya dengan mertuanya, itu menjadi biasanya kadang-kadang di situ muncul konflik. Karena sebetulnya istri itu butuh rasa secure, rasa aman ketika dia tinggal di tempat yang sama sekali baru. Ibaratnya kan itu dicabut itu Pak dari rumahnya, kemudian tinggal di tempat yang sama sekali baru. Nah, dia butuh rasa aman. Nah, ketika rasa aman itu tidak bisa diberikan oleh suami, maka disitulah kemudian konfliknya menjadi memuncak. Maka PR terbesar untuk suami adalah mampu memberikan rasa aman. Kalau kemudian saya bisa menganalisa dari konstruksi gender bahwa perempuan ini dalam konteks budaya kita sering diberikan apa istilahnya, saya kalau bilang mandat itu kayaknya diberikan peran itu untuk mampu ngayai kabeh gitu Pak. Makanya konfliknya itu lebih banyak terjadi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Di satu sisi itu juga kita kalau bicara soal konstruksi gender, kita bicara soal relasi kuasa. Kenapa konfliknya lebih banyak mertua perempuan kepada menantu perempuan? Karena mertua perempuan terhadap relasi terhadap anak dan suaminya itu relasinya lebih rendah biasanya. Maka dia akan menggunakan powernya kepada relasinya yang lebih bawah. Siapa itu? Menantu perempuannya. Sehingga dia merasa punya power untuk bisa mengontrol sesuatu yang kemudian dia nggak bisa melakukan itu kepada pasangan atau anak laki-lakinya, tapi dia bisa melakukan itu pada menantu perempuannya.
Nah, menantu perempuannya itu juga merasa bahwa dia datang ke situ dengan ya tadi itu soal mandat dari seperti itu, maka kemudian disitulah muncul. Itu menjadi bisa kita urai ketika misalnya pola hubungan yang dibangun di dalam keluarga ini relasinya lebih setara, artinya berbagi peran, tanggung jawab, rasa menghormati itu dilakukan setara tanpa membedakan. Konteksnya orang tua maka dihormati sebagai orang tua, konteksnya suami dihormati sebagai suami, konteksnya istri dihormati sebagai istri. Tidak kemudian melihat bahwa istri konteksnya lebih rendah perannya daripada suami. Itu bisa, makanya kan itu yang saya baca menjadi penyebab yang 60% itu gitu. Relatif kemudian kepada menantu laki-laki itu toleransinya itu lebih besar. Ekspektasinya itu lebih kecil. Minimal misalnya ya, menantu laki-laki datang ke rumah misalnya dia tinggalnya di rumah perempuannya Pak, karena ini misalnya ada seorang anak tunggal yang mau nggak mau dia nggak bisa ini akhirnya suaminya ikut dia. Selama si suaminya itu bekerja terus pokoknya punya penghasilan, itu biasanya ekspektasinya nggak terlalu, ya sudah pokoknya sudah gitu. Tapi kalau menantu perempuan meskipun dia bekerja, omah kudu diurusi, anak kudu diopeni gitu. Jadi semua itu momennya kan nyambut gawe. Nyambut gawe. Saya meneh gitu. Makanya kan yang menjadi ibu rumah tangga itu jadi stres gitu kalau lagi tinggal dalam satu ini dengan mertua. Jadi ya sekali lagi kuncinya selain soal komunikasi adalah mampu terbangun rasa kepercayaan, rasa aman, secure-nya itu diantara. Jadi jangan sekali-kali kemudian ini kalau ini pengalaman dari sisi saya perempuan sebagai istri, mungkin dari sisi Pak Safi, jangan pernah kemudian masing-masing itu disalahkan gitu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ngadem gitu. Misalnya gini, ada konflik, ibu itu ngene misalnya gitu. Oh iya, aku tak coba komunikasikan ke ibu misalnya. Ora aku mbok yo sabar, kon jenenge wong tua piye meneh. Nah, itu sudah si istrinya kemudian akan merasa terus-menerus. Tapi sebaliknya ketika ibunya menyampaikan, "Wah, bojomu ki senengane ngentek-entek ngene-ngene." Nah, langsung kebayang saya. Belanja COD-an kirimane Shopee bla 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 gitu, malah nyebut merek ta. Nah, itu kemudian dia bisa bilang, "Lho enggak rapopo lah wong dhek juga cari golek duit dhewe kok," gitu misalnya. Jadi memahamkan kepada si ibunya bahwa posisi istrinya itu juga enggak salah-salah banget gitu. Jadi ini yang peran sentral inilah yang harus dimainkan oleh suaminya ketika itu tinggal dalam satu atap gitu. Mungkin tinggal dalam satu atap itu konfliknya menjadi lebih runcing ketimbang yang tinggal belum beda. Nanti dengan ipar ya. Belum lagi nanti kalau dengan ipar, waduh itu pembahasannya nanti makin kompleks. Iparnya masih tinggal di situ. Nah itu makin banyak ya ini ya. Lalu mulai banyak di Salovers yang mikir, waduh pernikahan ternyata tidak semudah itu gitu ya. Oke, ada pertanyaan menarik juga ini dari Ibu Atik. Nah, bagaimana kalau misalnya suami yang cuman iya aja, enggeh aja sama orang tuanya, sementara saya juga perlu dibela nih. Nah ini gimana nih? Saya kira yang disampaikan Bu Roti benar. Jadi ada sebuah bagi istri ya, ada pembelaan yang bisa dibuktikan bahwa memang si suami itu memang betul-betul menjaga si istri, itu penting. Termasuk tadi mampu menjadi penengah dan memberikan perspektif yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh ibunya misalnya begitu. Misalnya terhadap suatu hal ibunya menjudge salah gitu ya. Nah, si suami ini bisa menjadi penengah untuk memberikan satu pembelaan atau perspektif yang berbeda yang bisa memang betul-betul menjadi solusi dari sebuah persoalan, termasuk tentunya bisa memberikan rasa aman bagi si istri tadi. Jadi kembali sekali lagi itu sebuah peran yang harus mampu diperankan dengan baik oleh si suami atau si laki-laki. Tidak hanya sekedar nggih tadi, tapi betul-betul bisa menjadi komunikator yang baik terhadap ibunya dan juga terhadap
istrinya sendiri. Saya kira begitu memang. Oke. Ini dari DP3AP2 sendiri Bu Rofi, apakah ada semacam kanal yang membantu perempuan mungkin untuk merilis ya, karena kadang juga butuh tempat untuk bercerita ya Bu, kalau misalnya terjadi konflik dan sebagainya dalam rumah tangga. Nah ini apakah ada program atau semacam kanal yang bisa diakses oleh perempuan-perempuan untuk bisa memberikan kenyamanan Ibu, kalau mungkin keluarga belum bisa memberikan kenyamanan, ya kenyamanan setidaknya bercerita nih Bu yang bisa dimanfaatkan. Biasanya kan butuh untuk ngerilis stresnya gitu kan. Ya, di DP3AP2 itu ada telepon sahabat keluarga. Jadi biasanya itu untuk tempat curhat gitu, melalui WA atau melalui telepon. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu juga pengen curhat, cuma nggak pengen diketahui identitasnya, jadi anonim gitu. Nah, ibu-ibu bisa telepon ke T-Saga, bisa WA. Ini saya bacakan aja ya, boleh. 087719 ya 292111. Oke. 087719292111 ya. Iya. Jadi itu mungkin jadi tempat curhat, karena kadang-kadang perempuan itu hanya butuh untuk curhat didengarin gitu. Nah, kalau sudah didengarkan ya tetap maju gitu. Kadang-kadang tetap barkui tempur remuk-remuk nih kok curhat, tempur-remuk nih gitu ya. Pengalaman pribadi, Pak. Sudah colongan ya, Pak, ternyata. Tapi untuk kerjaan ya. Ya, boleh. Ya, jadi memang seperti apa namanya tadi, menyambung ke Pak Syafei, dalam hal ini suami harus punya sudut pandang baru, bahwa ketika dia membawa istrinya datang ke keluarganya, maka si istrinya itu bukan numpang di keluarganya, bukan, tetapi dia membawa anak orang gitu, anak dari orang tuanya si istrinya, untuk masuk ke dalam keluarganya, menjadi bagian dari anggota keluarganya. Maka dia harus mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kecukupan atas nafkahnya gitu. Nah, itu kan konsep perkawinannya seperti itu. Jadi bukan kemudian membawa orang untuk numpang atau bahkan diperlakukan seperti pembantu gitu ya, bukan gitu, untuk masak apa jenis macak mana kalau misalnya, itu udah konsep yang lama gitu. Tetapi anak ini istrinya itu dibesarkan oleh orang tuanya dengan pendidikan, dengan pola pikir dan lain sebagainya, yang itu diharapkan mampu mewarnai keluarganya itu nanti menjadi keluarga yang, ya konteksnya keluarga cemara atau sakinah mawaddah gitu, mampu menjadi ibu dari anak-anaknya dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Bayangkan saja misalnya ketika ada seorang perempuan yang cerdas, terus kemudian ketika dia tinggal dengan keluarganya yang ada malah stres, maka kecerdasannya itu nggak bisa dia optimalkan untuk membangun keluarga yang harusnya dengan kecerdasannya mampu dia bawa ke arah yang lebih baik gitu. Tapi ketika ruang itu ada, maka kemudian si suami berhasil misalnya membawa kehidupan keluarganya menjadi kehidupan yang harmonis antara keluarganya dengan, antara orang tuanya dengan istrinya. Jadi itu cara pandang itu yang harus berbeda gitu. Nah, itu selain soal komunikasi, saya kira memang harus bicara dari hati ke hati dengan suaminya, bagaimana mereka menjadi sebuah tim yang kompak. Jadi apapun cara bersikap dengan orang tua seperti apapun itu harus didiskusikan gitu, sehingga istrinya tidak merasa ditinggalkan oleh suaminya gitu. Itu kira-kira Mbak Widya. Jadi memang dua ini dulu ya yang paling penting, dua intinya adalah suami istri ini sendiri menjaga kekompakan, kesepakatan. Ya, betul. Satu suara ya, kompak. Mereka satu tim. Kita tuh satu tim. Ya, satu tim. Nah, ini termasuk juga untuk tips menjaga keharmonisan rumah tangga ya Pak Syafi'i ya, mungkin bisa disampaikan bagaimana pendapat Pak Syafi'i sendiri tentang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga nih Pak. Iya, berangkat dari persoalan atau tema kita hari ini, memang saya masih kebayang memang kita ini harus bisa memberikan fasilitasi kepada masyarakat kita untuk mau belajar tentang bagaimana berkeluarga yang baik. Artinya seseorang yang telah menikah tadi, ini kan masuk jenjang pernikahan, ini kan sebuah perjalanan pembelajaran yang long life. Selama dia hidup berkeluarga, itulah dia memang harus belajar. Karena tadi itu, satu misalnya ketika manten anyar kan masih belajar untuk penyesuaian diri, adaptasi, ngemong, dan bagaimana harus bisa diterima ke berbagai pihak begitu ya, mertua, ipar, simbah, kan nanti
banyak sekali anunya itu. Belum nanti kalau sudah mempunyai anak satu, ini kan satu pembelajaran juga bagaimana pola asuh yang harusnya mampu dilakukan dalam keluarga kecil tadi. Beberapa kali saya sampaikan ya Bu Rofi ya, dalam pertemuan sosialisasi di P3AP2 itu fenomena fatherless. Artinya apa? Bagaimana di awal kita itu, apa itu istilahnya? Kalau kami itu punya media namanya Rumah Keluarga Indonesia, saya dengan teman-teman. Itu kan bagaimana yang sekolah itu tidak hanya ibu tapi juga ayah. Ya tadi itu anak satu itu bagaimana orang tua atau bapak muda ya, ayah muda ini dia juga mau belajar, terlibat di dalam pengasuhan bagi anaknya, mumpung isi cilik. Nah kadang-kadang kan di keluarga umum kita itu kadang sopo-sopo ben ibune. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya penting. Belum nanti anaknya 2, terus 3 boleh Bu ya? Boleh Pak, anak saya 3 Pak. Saya juga 3 Bu. Oh sama ya. Nah, terus nanti anaknya sudah mulai masuk sekolah. Ini kan nanti persoalan tantangannya terus ini Pak. Makanya saya sering mengatakan penting banget di masyarakat itu ditumbuhkan komunitas-komunitas peduli keluarga Mbak. Sehingga ini sebuah arena kita atau sarana kita untuk belajar terus secara mandiri di masyarakat, begitu nggih, yang terus gitu ya, sampai kepada nanti ya sampai engko dadi simbah-simbah, sampai punya apa menantu gitu. Kira-kira kan begitu. Ya menurut saya memang ini bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana mewujudkan keluarga harmonis itu tetap tidak akan bisa terlepas dari tema kita hari ini. Mana kita katakan harmonis dengan menantunya Reza Akur kan jelas nggak mungkin kan. Tidak hanya harmonis dengan anaknya saja, tapi kan sampai dengan menantunya, dengan cucu-cucunya dan seterusnya. Ini yang saya kira itu yang masih menjadi pemikiran kami, Mbak. Bagaimana gerakan keluarga Indonesia ini juga tersebar ya. Memang kalau semuanya ditumpukan ya harapannya pemerintah ada sumbangsihnya, tapi tetap harapannya peran serta di masyarakat secara swadaya ini juga penting, supaya kesadaran ini kan menjadi sebuah gerakan gitu ya Mbak ya. Penyadaran kita tentang ini menjadi satu hal yang penting, karena saya membayangkan ini jangkauannya kalau kayak misalnya tadi itu orang bar nang KUA kalau yang muslim ya, wiki terus saya arep nyekel gitu apa? Ya sak karepmu le berkeluarga pakai coro opo itu seolah-olah kan sudah apa istilah Mbak, istilah cul gitu Mbak. Ini kan satu hal yang menurut saya sayang gitu loh, kayaknya harus ada yang memang, atau ya kadang-kadang walaupun tapi bagus ya kadang-kadang berbayar kadang ya, tapi malah ada semangat ya Mbak kalau berbayar. Tapi itu kan tumbuh dari sebuah kesadaran yang muncul. Oh kok ada misalnya keluarga apa, seminar keluarga sakinah, itu Mbak ya, sakinah 1 itu nanti yang usia pernikahan sekian tahun, nanti ada sakinah 2 dengan persoalan-persoalan tema-tema yang dimiliki khasnya sekian tahun dalam berkeluarga itu. Ini menurut saya satu hal yang kayaknya menarik itu Mbak. Kalau ini bisa kita wujudkan di ya paling tidak di Jogja lah begitu ya ini. Begitu. Siap Bu Rofi, singkat Bu, untuk menyadarkan kita semua pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Pernikahan dan menjadi orang tua itu adalah belajar seumur hidup. Maka kita harus bisa belajar dari siapapun, dari orang baru atau orang lama, supaya mampu menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam konteks keluarga. Mau menantu atau mertua perempuan, yuk sama-sama belajar untuk bisa menjadi satu subjek dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga gitu. Oke, terima kasih Bu Rofi dan juga Pak Syafi'i. Tentu ini Sama-sama menjadi apa ya, pengingat buat kita semua yang sedang bersama-sama mengikuti harmoni keluarga kita di siang hari ini, untuk sama-sama oh iya ya pentingnya komunikasi, membangun chemistry dan kompak gitu ya bersama pasangan, bersama dengan keluarga juga. Baik, saya Widya Pradipta akhiri harmoni keluarga siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya, tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.